Oke, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di kesempatan video kali ini kita akan kembali melanjutkan hal-hal yang sudah kita bahas dari video-video sebelumnya. Kemarin kita udah banyak bahas tentang Ruth, yang kita udah cari tahu namanya, arti nama-nama dari setiap orang yang ada di dalam tokoh Ruth. Itu ada Elimelek, artinya Allah adalah raja. Naomi artinya adalah manis. Kemudian Mahlon merana, Kilion kelemahan. Ruth itu artinya sahabat, dan Orpa itu artinya memalingkan punggung atau menoleh ke belakang. Kemarin kita juga udah membahas di ayat pertama sampai ayat yang ke-6, dan kita akan melanjutkan pembahasannya. Tetapi saya ingin mengingatkan dulu kepada kita semua tentang apa yang terakhir kita bahas, bahwa di dalam konteks keluarganya dari Naomi, ya, dari Elimelek dan Naomi, ternyata ada satu hal yang terjadi, bahwa mereka itu mengalami yang namanya penghukuman Allah. Sekali lagi, mereka mengalami yang namanya penghukuman Allah. Oleh karena apa? Oleh karena mereka berlaku tidak setia. Harusnya mereka ada di tanah di mana Tuhan suruh mereka berada, tetapi karena mereka tidak tahan dengan kelaparan yang terjadi, dan kita tahu kelaparan itu juga karena ulah mereka sendiri, sehingga Allah berang sama mereka. Mereka tidak tahan, dan mereka melihat bahwa ada wilayah yang lebih menarik, lebih menyegarkan, lebih menyukakan hati daripada wilayah yang ada di Israel, yaitu wilayah Moab. Maka mereka pindah ke Moab. Dan apakah Allah suka ketika umatnya tidak melakukan perintahnya? Tentu yang harus kita pelajari dalam bagian Naomi ini, kisah Naomi dan kisah Elimelek, adalah bahwa Allah sama sekali tidak menyukai hal tersebut. Itulah mengapa pada akhirnya Elimelek pun, kita lihat kemarin di teksnya, Elimelek baru berapa lama muncul namanya, terus kemudian dia langsung mati. Terus Mahlon dan Kilion juga, anak-anaknya Elimelek ini, mereka mengambil perempuan Moab, yang Allah juga tidak suka bahwa mereka, orang Israel, punya interaksi terhadap orang-orang yang di luar Israel. Maka mereka juga mati. Dan itulah akhirnya Naomi mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, kesulitan hidup yang luar biasa. Dan itu boleh didengarkan kembali di video sebelumnya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa sekali lagi, melakukan perintah Tuhan itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam hidup. Dan kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, tentu akibatnya adalah penghukuman yang harus Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita akan melihat sekarang ayat 7. Dan saya ingin ayat 6, sorry. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membaca ayat 6, ya, Rut 1 ayat 6. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian, jika Anda sedang ada di rumah, boleh mengambil Alkitabnya, dan kemudian ambil juga pulpennya, siapa tahu ada yang bisa diambil dari pembahasan kali ini. Jika Anda dalam perjalanan, boleh juga mengambil sesuatu untuk bisa membuka, mengeluarkan teks-teks Alkitab. Kita akan baca Rut 1. Kita supaya sedikit lebih jelas konteksnya, kita baca dari ayat 4 kemudian sampai ke ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Rut 1 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ingat lagi bahwa 10 itu adalah angka penggenapan biasanya. Kemudian di sini ternyata yang kita tahu, Rut itu adalah orang Moab, ya. Rut bukanlah orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi Rut adalah orang Moab. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi ini yang paling penting dalam kehidupan perempuan ini, hilang semuanya, ya, yaitu suami dan anaknya. Kemudian berkemaslah ia, nah ini ya, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi kita melihat, ya, di ayat 4 ini, kita melihat ternyata di situ ada kabar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kita harus ngerti bahwa masa yang Tuhan berikan untuk menghakimi atau untuk memberikan pelajaran bagi orang Israel itu, ternyata ada masanya. Dan setelah masa itu lewat, ternyata ada kata-kata bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Tentu kalau kata-kata ini, Tuhan telah memperhatikan umatnya, ketika umat diperhatikan oleh Tuhan,
umat bukan hanya cukup tetapi hidupnya berkelimpahan. Ini yang harus kita pahami. Umat tidak hanya cukup hidupnya tetapi juga berkelimpahan. Dan tentu saja sekali lagi, karena orang-orang yang ada di dalam cerita ini awalnya adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan gitu ya, dengan meninggalkan tanahnya terus kemudian pergi ke Moab, ke wilayah yang lebih limpah. Kemudian mereka di Moab mengalami begitu banyak hal tragedi gitu ya kita bilang. Terus tiba-tiba di Israel mereka ternyata mendengar bahwa Tuhan memberikan kelimpahan. Tentu maka tidak ada lagi alasan mereka untuk tidak kembali. Itulah makanya kemudian Naomi ingin kembali ke tanahnya. Jadi kita harus melihat ini adalah kalau kita bisa menarik lebih jauh lagi, ini seperti sebuah panggilan pertobatan. Kita juga harus mengetahui ya bahwa waktu kita mendengarkan pemberitaan Injil, kabar bahagia, jangan melupakan bahwa di dalam pemberitaan Injil itu ada juga kabar mengenai kelimpahan hidup. Jadi Injil itu bukan hanya sekedar kita itu rela untuk memikul salib, kita itu rela untuk meninggalkan segala sesuatu, tetapi kita juga harus memahami bahwa Injil adalah panggilan untuk menikmati kelimpahan hidup. Dan di dalam teks ini kalau kita lihat, Naomi ternyata mendengar, ya sekali lagi mendengar. Jadi pendengaran itu memang menjadi sebuah kunci ya. Kalau kita lihat dari kitab Roma juga bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan lain sebagainya macam. Jadi kita melihat kata mendengar ini bahwa di Israel itu Tuhan sudah memperhatikan umatnya sehingga umatnya berkelimpahan. Maka mereka ingin pulang, terutama Naomi yang memang tanah kelahirannya adalah di Israel, di Bethlehem Yehuda itu. Nah, jadi sekali lagi ini adalah sebuah bentuk panggilan pertobatan dan orang-orang yang betul-betul adalah Israel sejati pasti akan pulang oleh karena panggilan ini. Ayat 7, kita lanjut. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Jadi di sini ternyata Naomi pulang gak sendiri, tiba-tiba ternyata menantunya ikut. Dan yang kita harus lihat, ingat bahwa menantunya ini pasti umurnya masih sangat muda ya, karena mereka kira-kira ya masih mungkin sekitar 30, 40 atau 20-an gitu ya. Dan yang kita lihat adalah bahwa mereka itu hanya 10 tahun aja menikah dengan anaknya si Naomi ini, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka menikah 10 tahun ya, kemungkinan umurnya mungkin sekitar 20-an atau 30-an mungkin, sekitar segitu ya. Jadi perempuan ini sebenarnya masih produktif dan masih punya kemungkinan untuk menikah lagi. Dan sebenarnya di umur-umur perempuan yang segitu, kebanyakan sebagian besar mungkin orang tua mereka juga ada kemungkinan masih hidup di tanah itu. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya sekali lagi orang tuanya kedua orang ini sebenarnya kemungkinan besar masih hidup, sanak saudaranya masih banyak. Kemudian mereka juga masih muda. Sebenarnya kalau menikmati gini mereka masih bisa menikah lagi. Tapi yang mereka lakukan adalah di ayat 7 ini, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ternyata tiba-tiba kedua menantunya ini mau ikut. Jadi kita melihat ya di sini ada menantu yang baik juga sama mertuanya, gitu. Kadang-kadang kan zaman sekarang orang kadang-kadang nih kalau orang tua gitu ya, kalau udah jadi mengambil mantu gitu atau jadi mertua gitu, itu punya ketakutan kepada menantunya gitu. Ih nanti baik nggak sama anakku, baik nggak sama aku dan lain sebagainya macam. Nah itulah makanya kita daripada memikirkan bagaimana orang lain terhadap kita atau orang lain terhadap keluarga kita harusnya memperhatikan bagaimana kita terhadap orang lain. Itu yang lebih penting gitu. Jadi kita yang harus mengukur diri kita. Janganlah kita terlalu banyak mengukur orang lain. Ketika mereka kita baca lagi ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Jadi di sini kita melihat bahwa Naomi memang menjadi mertua yang baik juga buat kedua orang ini. Biasanya kan kalau orang tua gitu ya, kadang-kadang tuh mertua sebel, menantu sebel sama mertuanya, apalagi mertuanya udah tua. Ini yang saya tahu dari gambaran-gambaran sinetron dan juga gambaran-gambaran dari
cerita-cerita hidup banyak orang ya, rata-rata menantu itu kurang suka sama mertuanya. Kenapa? Mereka udah tua, kemudian yang mereka suka adalah marah-marah terus, mengomentari segala sesuatu, terus kayak ngatur-ngatur, ngatur ini, ngatur ini, ngatur ini, ngatur ini, gitu. Jadi semuanya, jadi karena mungkin mertuanya merasa sudah pernah melewati masa itu, kemudian mereka merasa harus memberikan kontribusi kepada rumah tangga dari anaknya dan menantunya itu dengan melakukan sesuatu itu. Nah, itu yang kadang-kadang akhirnya membuat si menantu jadi kesel gitu sama mertuanya, oleh karena kebanyakan ngatur-ngatur, kebanyakan ngasih ini segala macam. Nah, makanya sekali lagi perhatikanlah ya, memang kita tidak bisa meninggalkan, tetapi bukan berarti kita harus memegang seluruh kendali atas kehidupan mertua dan menantu ini ya. Nah, kita lihat di sini, kita membawa Naomi ternyata menjadi mertua yang baik juga. Kenapa? Dia tidak ingin merepotkan bagi kedua menantunya ini. Kenapa? Karena pertama, dia udah nggak punya anak. Terus menantunya masih muda. Ya mereka gimana? Masa mereka nunggu Naomi punya anak lagi? Sedangkan Naomi umurnya udah tua. Terus harus nunggu 20 tahun lagi. Nanti kalau mereka nunggu 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, ya kedua orang ini udah keburu tua. Jadi nggak mungkin lah itu dilakukan. Nah, makanya Naomi tahu nih kalau dia nggak mungkin nahan-nahan. Makanya dia bilang sama kedua orang ini, ayo kalian pulang aja. Nah, ada orang yang pernah bilang kayak gini, ciri dari orang dengan kerohanian yang baik adalah tidak suka menyeret orang lain untuk menanggung beban masalahnya. Ya, sekali lagi, ciri dari orang yang punya kerohanian yang baik adalah tidak suka menyeret orang lain untuk ikut menanggung bebannya. Bukan berarti kita nggak bisa cerita kepada orang lain. Bukan berarti kita apa-apa kita pikul sendiri semua. Enggak, kita juga bisa bercerita. Tetapi yang kadang-kadang kita salah adalah waktu kita mungkin bercerita, berkeluh kesah kepada orang lain, kita tuh pengen orang lain ikut simpati, ikut mengambil keputusan, ikut pokoknya mengikuti maunya kita. Nah, kadang-kadang kita punya kesalahan di situ. Kita bisa loh untuk bercerita kepada orang lain. Bahkan menurut Alkitab, kita bukan hanya bisa, tapi seharusnya kita bisa menceritakan semua masalah kita kepada orang-orang yang mungkin kita percaya gitu. Kenapa? Karena kita makhluk yang diciptakan Allah untuk berelasi. Jadi agak kesulitan, kita akan memiliki kesulitan yang sangat payah kalau kita tidak bisa menceritakan atau berelasi dengan baik kepada orang lain. Atau kita menahan-nahan sesuatu yang sebenarnya perlu orang lain tahu juga. Nah, ini yang menjadi masalah. Tetapi harus kita pikirkan adalah ciri dari orang dengan kerohanian yang baik adalah tidak suka menyeret orang lain untuk menanggung beban masalahnya. Tetapi kemudian dia bercermin. Nanti kita lihat Naomi bercermin dengan cara seperti apa. Di sini Naomi bilang, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki yang kulahirkan untukmu, dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Di sini dia nggak bilang, pulanglah menantu-menantuku, tapi dia udah menganggap anak. Ya gitu ya, jadi kalau bisa, memang kalau sudah ini, janganlah panggil mertua, menantu, anak, orang tua gitu ya. Pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi kita lihat, perhatikan di sini ya. Di sini Naomi mau membujuk si Orpa dan Ruth. Di bagian pertama di ayat 9 itu kan diciumlah si Orpa dan Ruth. Kemudian mereka bilang apa? Tidak, kami ikut dengan kau pulang kepada bangsamu. Tetapi sekali lagi Naomi ternyata menjadi mertua yang baik, yang tidak ingin menyeret mereka ke dalam masalahnya dia. Jadi mereka tetap suruh mereka pulang dengan hal-hal yang dengan alasan yang lebih masuk akal lagi gitu. Dan setelah itu ternyata ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Nah, di sini kita lihat Orpa. Ingat, arti nama Orpa adalah memalingkan punggung atau menoleh ke belakang. Nah, Orpa ternyata setelah dia menerima sebuah fakta atau sebuah hal yang masuk akal gitu ya, dia menjadi bergeser hatinya, ketetapan hatinya menjadi bergeser gitu. Jadi dia tiba-tiba, ya sudah, aku mendingan pulang sajalah. Karena betul juga yang dibilang sama Naomi, toh aku masih muda,
aku masih punya orang tua, jadi masih bisa untuk melakukan hal lain dan masih bisa untuk memiliki suami dan anak di kemudian hari. Karena di zaman itu punya anak itu adalah sesuatu gitu ya, keturunan itu adalah sesuatu, terus punya harta juga sesuatu dan lain sebagainya macam. Nah, tapi kita lihat ayat 13, menarik ya. Naomi punya perkataan gini, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi dia ngerti tangan Tuhan teracung kepada dia karena apa? Karena dia pergi gitu ya, dari tanah yang seharusnya tidak boleh pergi, karena dia melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia pergi kemudian dia tahu bahwa Tuhan itu melawan dia. Ingat, dosa itu artinya perlawanan terhadap Tuhan. Jadi dia melawan Tuhan sehingga Tuhan harus melawan dia. Nah, ini yang terjadi dan dia memahami hal ini. Tapi kemudian dia memiliki langkah untuk pulang, untuk bertobat. Dan di waktu dia bertobat juga, waktu dia mau pulang juga, dia bilang kepada anak-anaknya, udah jangan ikut aku. Kenapa? Nanti kamu akan mengalami, ya kalau kamu ikut aku, apa yang bisa aku berikan untukmu? Apalagi kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi. Nah, ini yang mesti kita lihat ya dari apa yang terjadi kepada kehidupannya Naomi, Orpa, dan Ruth. Dan kita melihat ternyata Orpa pada akhirnya setelah menerima hal tersebut, diberikan hal tersebut oleh Naomi, dia tiba-tiba pulang. Selesai masa tugasnya menjadi menantu. Gitu. Jadi ya, ini yang harus kita perhatikan ya dalam cerita ini, tentang bagaimana akhirnya Orpa itu berpaling, kemudian bagaimana juga tapi yang perlu kita lihat di sini adalah tentang Naomi yang kita lihat mau pulang oleh karena panggilan Allah, dan yang kedua mau memahami bahwa dirinya itu sungguh berdosa kepada Allah dan dia tahu seharusnya dia adalah orang yang memang dihukum oleh Allah. Nah, saya mau memberikan sebuah pandangan kepada kita dari cerita Naomi ini, bahwa inilah yang disebut yang seharusnya terjadi ketika seseorang seseorang itu dikuatkan, diteguhkan, atau mungkin di-convince hatinya dengan Injil gitu ya, diubahkan hatinya oleh Injil. Apa? Bahwa dia ketika menerima pemberitaan Injil dan dia bertobat, dia betul-betul berbalik dari keadaannya, dia betul-betul memandang dan mengharapkan kehidupan kelimpahan di dalam Tuhan, dan juga dia betul-betul memberikan dampak juga kepada sekitarnya. Dia tidak merepotkan sekitarnya, dia juga tidak mau orang sekitarnya itu terlibat ke dalam masalah dan lain sebagainya macam yang harus dialami. Nah, kita harus mengerti seseorang yang memiliki yang ada Injil di dalam hidupnya, dia akan berubah hidupnya oleh karena Injil, dan betul-betul merubah hidupnya karena Injil lah yang merubah hidupnya. Jadi Bapak Ibu, yang mesti kita pahami di dalam bagian ini adalah bagaimana Naomi akhirnya menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang betul-betul diubahkan juga melalui pemberitaan, melalui pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Di dalam posisi kita sebagai apapun nanti, mau itu sebagai orang tua maupun sebagai anak, sebagai saudara dari saudara kita, sebagai teman, sebagai mertua, sebagai menantu bahkan, maka kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup, dan kita harus melihat apakah cara hidup kita yang sekarang ini sudah berpadanan dengan Injil atau belum. Karena kalau kita bilang kita sudah berpadanan pada Injil, tapi ternyata kehidupan kita itu masih kepada kita terus tertujunya, kepada keinginan kita terus, kita mengerjakan apa yang kita inginkan terus, bukankah dengan demikian itu artinya Injil sebenarnya belum masuk karena belum mengubah hidup kita dengan betul-betul? Nah, bagaimana Naomi memperlakukan Orpa dan Ruth? Bagaimana dia tidak mementingkan dirinya, tetapi mementingkan keadaan mereka juga, bagaimana mereka hidup, dan juga bagaimana Naomi betul-betul pulang kepada panggilan Tuhan. Inilah yang mesti kita betul-betul pegang di dalam hidup. Dan cerita ini harusnya juga menjadi panggilan bagi kita. Panggilan untuk kita kembali kepada Tuhan dan memiliki hidup di dalam posisi apapun, di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Hendaklah kita betul-betul menanamkan dan mengerjakan Injil dengan penuh keseriusan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini, dan marilah kita terus bersama-sama memahami tentang peristiwa dan berita Injil ini, supaya kita mengerti makna dari Injil itu mengubahkan manusia seperti apa dan membuat kita bertindak seperti apa.
Demikian pembahasan firman, dan jangan lupa bahwa video dari ngulik firman ini bukanlah video yang bermaksud untuk mengganti pembacaan firman harian Anda. Tapi ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan tambahan informasi dari apa yang Bapak Ibu sudah renungkan. Jadi tetaplah baca firman, tetaplah menggali firman, tetaplah belajar firman, dan juga tetaplah untuk nonton video di dalam ngulik firman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video ngulik firman. Dan terima kasih semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati.